Halo pemirsa, selamat datang. Kali ini saya akan membahas tentang tas gunung, tas untuk mendaki gunung. Ini baru saja saya beli dari salah satu marketplace. Harganya 114.900, 115.000 ya. Ini merek lokal, merek Elbrus. Jadi entah marketplace apapun yang kalian cari, ini mereknya Elbrus, merek lokal. Kapasitasnya 60 liter 60 liter ya. Bisa dibilang medium, bukan yang terbesar untuk ukuran pendaki. Jadi kenapa saya memilih kapasitas 60 liter? Biar tidak terlalu besar dan bisa digunakan untuk keseharian selain keperluan untuk mendaki. Ini sudah saya unboxing ya. Untuk video kalau ada sesuatu, dan video unboxingnya tidak usah ada saya tampilkan. Ini langsung saja yang sudah di unboxing. Nah, Elbrus ini bahannya nilon, mudah dibersihkan. Saya suka, dan itu sangat penting untuk tas mendaki ya, karena dalam pendakian itu kan kadang kita tidak tahu kan, bisa kena hujan, kena lumpur, dan biasanya kena pasir itu sudah pasti, kotor itu udah pasti nantinya. Ini ukurannya untuk tingginya maksimal kalau berisi barang itu 60 cm, kalau lebarnya 40 cm, dan ketebalannya ke belakang itu adalah 20 cm. Jadi ini untuk tingginya 60 cm. Kalau kalian yang memiliki tinggi badan, bagian badannya kurang dari 60 cm, jadi ada yang harus dikorbankan. Ini yang akan berada di bawah pinggang atau atasnya yang akan melewati kepala. Tapi ini ukurannya masih medium untuk pendaki yang tingginya 60 cm. Kalau untuk lebarnya 40 cm, lumayan agak berisi ya ke samping. Nah, ini untuk Elbrus ini hanya memiliki dua ruang utama ya. Di bagian dalamnya ada satu ruang, tidak ada lapisan. Maksudnya tidak ada ruang-ruang yang lainnya. Nanti kita buka. Dan di bagian luarnya hanya di pinggirnya aja. Ini seperti hiasan bagian tengahnya ini ya, sama sekali entah ini untuk naruh apa ya. Bentuknya kurang proper, tempatnya juga kurang proper kalau yang bagian tengah-tengah di luar ini. Kalau untuk di luarnya masih proper untuk minuman atau keperluan lainnya. Nah, kalau dari desain terlebih dahulu, saya sukanya ini desainnya ini asimetris, tidak simetris itulah ya. Di sini ada panjang, tapi di sini ke samping gitu. Jadi tidak sama kiri kanan, asimetris. Ini juga ada fungsinya kan, pengait-pengait ini, karena dalam pendakian setiap ada celah untuk mengikat ini sangat penting. Nanti mungkin untuk bentukan setelah terisi barang, matras, nanti saya tampilkan. Sekarang kita lihat dulu bagian dalamnya, bagian luar dulu ya. Bagian luar ini ruangnya ini. Sebentar. Hanya ada pelapis yang tipis ya. Lumayan dalam. Kalau ukuran air mineral yang tanggung masuk ke sini, sama bagian sini. Kemudian bagian belakang
Nah, bagian belakang, bagian tengah ya, berarti ini ya yang akan menyentuh tubuh kita. Bagian ini dilapisi oleh, ada pelapisnya nih, ada busa. Ini penting karena apa? Nanti kalau misalnya kita bawa barang kan, barangnya kadang bentuknya tidak beraturan. Mungkin ada yang agak tajam sih tidak, tapi kan mungkin ada barang-barang yang padat, yang mungkin bisa agak menonjol kalau itu berat ini, jadinya kan daya tekan ke tubuhnya yang banyak. Nah, dengan adanya busa ini, bentuk-bentuk yang tidak beraturan itu nantinya akan lebih ditekan ke arah luar, bukan ke arah tubuh kita. Jadi ini yang akan menjaga bentuk tidak beraturan itu agar mengarah ke sisi yang lainnya, bukan ke arah tubuh kita. Jadi tubuh kita lebih nyaman bersentuhan nantinya. Ini juga sebagai pelindung. Tapi di sini tidak ada yang namanya seperti lapisan udara ya. Karena memang untuk tas pendaki memang tidak begitu diperlukan ya. Di sini lebih bersifat kedap. Kemudian untuk gendongannya saya kurang begitu tahu ya apa istilahnya. Ini utamanya di lengan kita 2, dan di sini sesuai dengan yang saya baca jahitannya double, ada double jahitan. Yang oranye ini ada double jahitan. Saya lupa apa istilahnya. Jadi harusnya lebih kuat. Nah, selain di lengan ini, 2 di lengan ini, bagian atas ada pengait juga. Sebentar. Ini coba bagian atasnya bertemu, dan bagian pinggang juga ada. Ini sangat penting bagian pinggangnya, sehingga memang kalau untuk mendaki tas ini memang harus sangat menempel. Berbeda kalau kita pakai ransel pada umumnya yang tidak ada penjepit pinggang. Saya bilang penjepit di sini ya. Penjepit keduanya ini itu justru akan menyusahkan kita nantinya. Karena tas itu sudah menjadi bagian tubuh kita pada saat mendaki. Kita hanya tinggal memikirkan bagaimana kaki kita berpijak, tangan kita berpijak pada medan. Jadi kita tidak perlu lagi mengatur posisi tas. Ini harus benar-benar menyatu dengan tubuh kita. Jadi dengan adanya ikatan di pinggang dan juga pemersatu lengan kedua lengan ini, jadinya lebih klop di badan. Nah, di bagian apa ya namanya, kok saya blank ini istilahnya ya, saya mungkin bilangnya tali lengan aja ya. Di bagian tali lengan ini ada banyak pengait. Ini pengait ini tentunya harus ada. Kalau kita melihat ransel biasa kan ini sangat jarang ada ya. Pengait ini tentunya misalnya berfungsi untuk menaruh senter atau menaruh apapun itu yang diperlukan, HT misalnya, yang diperlukan di sini. Ini sangat berguna pengait yang ada nih. Ini nanti posisinya kan ada di bahu kita, posisinya sangat penting. Oke. Bagian bawah ini ada 2 tempat mengikat
berwarna oranye itu lebih berada di sisi luarnya ya. Ini nanti kita bisa mengikat matras di sini. Kita bisa mengikat matras. Kita taruh aja matras di sini karena misalnya karena medan yang sulit, kita terpaksa menjatuhkan badan posisi duduk, jadinya matras yang ada di bawah sini kita duduki. Jangan taruh tenda di sini, nanti patah tiang tendanya, rangka tendanya. Kalau tenda biasanya kan kita taruh di bagian atas ini. Ini ada pengaitnya, bisa kita taruh di sini, atau mungkin kita bisa bawa barang-barang bawaan yang bisa dikaitkan di sini. Tuh, di sini juga bisa dikaitkan. Kalau di samping hanya ada pengatur ketebalannya, penjaga ketebalannya. Jadi misalnya barang kita nggak terlalu banyak, kita bisa keratkan sehingga barang bawaan kita nanti tidak mempengaruhi kenyamanan kita. Misalnya barangnya tidak terlalu banyak, tidak kita keratkan, jadinya barangnya itu kan bergoncang. Itu kurang nyaman aja menurut saya. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Ini model pengaitnya seperti ini, bagus, langsung terlempar kayak gitu, dilepas, itu sangat bagus. Nah, bagian atasnya ini bentuknya unik, seperti ya penutup gini, dan di ini karet, bukan, ada apa namanya nih, talinya yang lentur ya, bisa ditarik-tarik. Nah, tidak ada resleting bagian tengahnya ini, hanya ada ini yang bisa diatur, ditekan, kemudian dikeratkan, dilonggarkan di sini. Talinya lumayan panjang. Bagian dalamnya ini ruang utamanya hanya ada satu ruang. Tidak ada ruang lainnya. Ini kita dapat pelindung dari hujannya. Apalagi ada lagi satu. Dua kita dapat pelindungnya. Ternyata, apakah ini memang keduanya punya fungsi masing-masing? Tapi saya lihat sama saja. Ini apakah sellernya yang memang menyediakan dua, atau saya yang beruntung dapat dua, harusnya satu. Mungkin kalau kalian membeli merek ini nanti dapat satu, jangan kecewa. Itu mungkin hanya satu aja yang mungkin dapatnya harusnya. Tapi kalau di deskripsi saya lupa dijelaskan apa tidak. Ini kalau hujan, melindunginya dari hujan, jelas dari hujan. Bahannya ya sama seperti jas pelindung tas pada umumnya, yang bisa melindungi dari cipratan air, gerimis mungkin ya. Tapi cukup bagus ada ini. Dapat dua lagi. Kita taruh. Ini tidak ada apa-apa lagi di dalamnya. Bagian dalamnya parasut, bagian luarnya nilon. Tuh. Ini juga. Oke. Nah, bagaimana tampilannya kalau diisi barang penuh? Ini akan saya coba isi barang penuh, dan juga bagaimana tampilannya kalau kita misalnya membawa matras atau kita gunakan posisi barang penuh. Dan seperti inilah kira-kira tampilannya kalau diisi barang di dalamnya ya.
ini belum benar-benar penuh.